Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Mamikatul Zahro SPD MPD selaku Kepala Sekolah MA Mandor Hikam dan juga tatanan Dewan Guru yang sangat saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman siswa-siswi MA Mandor Hikam yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini, di tempat ini, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat terhapus dari jurang kezaliman menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam yang kita anut bersama. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Koturunada, dan di sini saya akan berpidato tentang hidup sehat, investasi masa depan. Para hadirin yang sangat saya hormati, di sini saya akan membawakan pantun. Perhatikan ya. Berkebun di halaman rumah, pohon mangga tumbuh berseri. Mari jaga kesehatan dengan ramah, agar hidup bahagia sepanjang hari. Para hadirin sekalian, kesehatan itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Tanpa kesehatan, semua yang kita miliki seperti kekayaan, pekerjaan, pendidikan, dan juga yang lainnya itu menjadi kurang berarti. Seperti Adigium Latin mengatakan mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka menjaga kesehatan bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Investasi dalam kesehatan adalah langkah cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Hidup sehat itu bukan hanya tentang menghindari penyakit saja, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita tidak hanya memperpanjang usia saja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan. Kalau menurut data dari World Health Organization, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung yang semakin meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 70% penyebab kematian adalah karena penyakit tidak menular. Data ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa gaya hidup kita semakin jauh sekali dari pola hidup sehat. Seperti itu. Nah, para hadirin, hidup sehat itu penting. Yang pertama, kualitas hidup. Kualitas yang baik memungkinkan kita untuk menikmati setiap momen-momen dalam hidup. Kalau menurut Dr. David Katz tahun 2010 itu mengatakan kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada kesehatannya. Kesehatan yang baik adalah fondasi dari kebahagiaan dan produktivitas. Nah, yang kedua itu beban ekonomi. Biaya pengobatan yang tinggi dapat membebani keluarga dan negara, para hadirin. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa mengurangi pengeluaran untuk biaya medis, ya kan, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak sosial. Kesehatan yang buruk tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga lingkungan sekitar. Seseorang yang sakit seringkali memerlukan perhatian ekstra dari keluarga dan teman-teman, yang pada akhirnya bisa mengurangi produktivitas mereka juga. Nah, para hadirin sekalian, hidup sehat adalah kunci untuk menikmati kehidupan yang penuh dan bermakna. Ketika kita menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, kita
juga membuka pintu untuk berbagai kesempatan yang mungkin tidak akan kita capai dalam kondisi kesehatan yang buruk. Nah, kalau solusi menjaga kesehatan dengan baik itu bagaimana? Nah, yang pertama itu pola makan yang sehat. Kita wajib mengkonsumsi makanan yang seimbang, kaya serat, vitamin, dan juga mineral. Hindari makanan yang mengandung banyak gula, garam, minyak, atau lemak jenuh seperti itu. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Melakukan olahraga itu minimal 30 menitan lah ya. Kemudian aktivitas fisik tidak harus berat seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga. Itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan. Kalau America Heart Association 2016 itu merekomendasikan kita setidaknya 150 menit olahraga. Ya. Kemudian kita perlu istirahat yang cukup. Pastikan kita itu mendapatkan tidur yang cukup para hadirin setiap malamnya ya. Sekitar 7-8 jam. Tidur yang cukup membantu tubuh untuk regenerasi dan menjaga sistem imun kita untuk tetap kuat. Jadi, hindari stres berlebihan. Manajemen stres yang baik sangat penting untuk kesehatan para hadirin. Mental dan fisik itu sangat penting. Lakukan aktivitas yang mungkin menyenangkan dan bisa meredakan stres seperti hobi, meditasi, atau berkumpul dengan teman-teman seperti itu. Jadi mulai sekarang kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil terlebih dahulu, mungkin dari makan lebih banyak buah dan sayur, berjalan kaki tiap hari, dan mengurangi stres dengan teknik relaksasi seperti langkah-langkah kecil menuju kesehatan yang lebih baik. Nah, untuk tips dan trik agar berhasil menjadi pola hidup yang sehat, yang pertama bisa membuat jadwal rutin. Jadwal harian yang mencakup waktu makan, olahraga, dan juga istirahat bisa membantu kita untuk disiplin dalam menjalani pola hidup yang sehat. Itu adalah salah satu contoh kecil. Kemudian yang kedua itu mencatat perkembangan. Buat catatan mengenai kebiasaan sehat yang kita lakukan setiap hari saja. Ini membantu kita untuk memonitor dan mengevaluasi apakah kita itu sudah menjalankan pola hidup yang sehat dengan konsisten. Menurut psikologi Today memonitor bahwa kebiasaan sehat dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran diri. Selanjutnya yaitu cari dukungan, ajak keluarga dan teman-teman untuk ikut serta dalam menjalani pola hidup sehat. Dukungan dari orang terdekat bisa menjadi motivasi tambahan untuk kita. Betul apa tidak? Betul dong. Nah, dengan komitmen dan kesabaran, kita bisa mencapai dan mempertahankan pola hidup sehat yang akan memberikan manfaat bagi kita jangka panjang lagi kesejahteraan kita. Baik yang pola hidup sehat ini, hadirin yang saya hormati, menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dengan pola hidup sehat, kita tidak hanya memperpanjang usia saja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi mulai hari ini, mulailah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Menerapkan gaya hidup sehat mungkin tidak selalu mudah, namun manfaatnya itu akan terasa sepanjang hidup kita. Ingat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya. Nah, semoga kita semua dapat mengambil langkah nyata untuk hidup sehat dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Dengan begitu, para hadirin, kita bisa menikmati masa depan yang lebih cerah dan penuh makna seperti itu. Nah, para hadirin, saya sudah lama di sini. Jika ada penyampaian pidato yang terdapat kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, marilah kita semua berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
Atas perhatian para hadirin sekalian, Bapak guru, ibu guru, kepala sekolah, dan juga siswa-siswi yang akan memberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.